Yang berikutnya Bu, perlu saya sampaikan nih ya sebelum berakhir. Kita harus memperhatikan adab-adab dalam safar. Contoh terbaik ketika berada di rumah dan ketika melakukan perjalanan adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja adab-adab, secara cepat saya akan sampaikan adab-adab Nabi dalam melakukan perjalanan. Pertama, Nabi itu biasa melakukan perjalanan itu pada waktu duha, awal waktu pagi. Jadi habis sarapan mulai jalan. Jadi niatkan itu mengikuti Nabi, ya. Kecuali memang jadwal pesawatnya sore nggak usah, dari ke bandara dari pagi nggak usah, ya. Capek, kasihan anak-anakmu gitu ya. Tapi niatkan kalau memang bisa kita melakukan perjalanan pada waktu pagi untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, lakukan itu. Nabi biasa safar itu pada awal pagi karena ada keberkahan di situ, dan pada hari Kamis. Nabi SAW itu paling sering ya, beliau tidak melakukan safar, hadisnya begini, Rasulullah tidak melakukan safar kecuali kebanyakannya pada hari Kamis. Ya, jadi perbanyak melakukan itu. Kenapa hari Kamis? Karena hari Rabu kajian di MRB. Selasa ya hari ini. Baik. Alhamdulillah, masih konsentrasi. Baik. Yang kedua adalah Nabi tidak suka melakukan perjalanan sendiri. Jadi ajak teman kalau safar. Jangan solo traveling, itu sebenarnya tidak dianjurkan di dalam Islam. Ya, kenapa? Sebab secara psikologis orang kalau dalam keadaan safar itu rasa malunya berkurang, sehingga dia melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat pun gak jadi masalah. Tetangga gua gak ada yang lihat, orang yang kenal gak ada, dia melakukan itu. Maka lebih baik melakukan dengan teman, ya, jangan melakukan sendiri. Apabila jumlahnya sudah 3 orang atau lebih, maka Nabi perintahkan untuk mengangkat pemimpin salah seorang dari situ. Jadi ketika safar itu rombongan kita harus satu diangkat sebagai pemimpin. Gunanya apa? Kalau terjadi perselisihan, kita minta keputusannya kepada pemimpin. Kita sholat dulu apa makan dulu nih? Udah sholat aja. Kita udah lapar. Tanya pemimpin. Ya, wajib kita taatin tuh selama kita safar. Ya, jadi memang berarti Islam itu sangat mementingkan urusan kepemimpinan. Bahkan ketika musafir pun kita disuruh memilih pemimpin. Apalagi pilkada nanti gitu ya. Jadi pilih yang baik. Yang keempat, yang ketiga, baik. Iya. Yang ketiga, berzikir dan berdoa dari sejak memulai melakukan perjalanan. Nabi itu kalau keluar rumah mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya, siapa yang melakukan doa ini, maka kata Allah, kata Nabi SAW, dia sudah dilindungi oleh Allah, dia sudah diberi petunjuk, dan dia sudah dicukupkan. Laqad hudita wa wuqita wa kufita. Engkau sudah dicukupkan oleh Allah, engkau sudah dapat petunjuk, artinya nggak bakal bingung selama perjalanan, nggak bakal ditipu orang karena dilindungi, dan nggak bakal kekurangan karena dicukupkan. Setan mengajak teman-temannya pergi kita. Kenapa? Ngapain kita menggoda orang yang sudah dijanjikan oleh Allah? Dia dilindungi, dia dicukupkan, dia mendapat petunjuk terus, gak bakal tersesat, gak bakal melakukan keburukan. Jadi doa Bu, dari dalam hati benar-benar setiap kali keluar rumah itu dengan doa tadi. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada quwah kecuali dengan Allah. Apa itu haul, apa itu quwah? Haul itu adalah kemampuan memalingkan dari keburukan. Quwah itu kemampuan melakukan kebaikan.
Jadi tidak ada daya upaya untuk menyelamatkanku dari keburukan kecuali Allah. Tidak ada kekuatan yang dapat membuatku beramal soleh kecuali Allah. Lalu ketika Nabi naik kendaraannya, Nabi berdoa, Nabi bertakbir dulu 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu membaca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah itu baca doa tidur, biar tidur gitu. Iya, begitu ya. Masya Allah. Kalau Anda minum obat anti mabok itu ya oke, nggak apa-apa. Lalu Nabi juga mengajarkan kita doa safar ya. Ini baik sekali. Ibu-ibu coba perhatikan doa safar ini sekaligus menggambarkan bagaimana tabiat perjalanan yang diridhoi oleh Allah. Allahumma inni as'aluka fi safari hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Perhatikan. Ya Allah, aku meminta kepadamu dalam perjalananku ini kebaikan, ketakwaan dan amalan yang engkau ridhoi. Berarti kita harus memperhatikan ketika merencanakan perjalanan, apakah menambah 3 hal itu apa tidak. Kalau tidak berarti bertentangan dengan doa ini. Bertentangan dengan tujuan seseorang melakukan safar. Apakah perjalanan kita ini menambah kebaikan kita, menambah ketakwaan kita, dan menambah amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini saya singkat banget ya. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dah. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan lipatlah jaraknya. Artinya buat dia seolah-olah dekat. Lancarkan perjalanan kami, itu maksudnya. Karena sebenarnya safar itu adalah penderitaan ya. Nabi berkata, as-safar qit'atum minal azab. Perjalanan itu bagian dari azab. Capek melakukan perjalanan itu ya. Kalau udah sampai iya enak Bu. Ketika di perjalanannya, kata Nabi, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Perjalanan itu membuat kalian terhalang untuk tidur yang cukup, makan yang cukup, minum yang cukup. Zaman dulu memang. Kalau sekarang masih lumayan enak. Fa'idha qadha nahmatahu, kalau seseorang sudah menyelesaikan hajatnya, fal yu'ajjil ila ahli, maka segera pulang ke rumahnya. Jangan jadi Bang Toyib. Ini kata Nabi SAW. Ya, ini Nabi yang bilang. Ya, baik. Lalu kita lanjutkan doa tadi. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma ashabna fi safarina wa khulufna fi ahlina. Ya Allah, engkau adalah teman dalam perjalanan dan engkau adalah ganti yang kami titipkan keluarga kami di situ. Selama ini aku yang mengawasi keluargaku, selama aku safar tolong awasi mereka. Jadi Allah menjadi teman perjalanan sekaligus ganti yang menjaga keluarga kita di tempat mukim kita itu, ya. Nah, ini doa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, adab safar adalah setiap kali naik, Nabi itu mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Setiap kali turun mengucapkan Subhanallah, bertasbih. Apa hikmahnya Bu? Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Jadi ketika kita naik bukit misalnya dalam perjalanan atau ketika pesawat sedang take off, kita mengucapkan Allahu Akbar, seolah-olah kita bilang begini, ya Allah, setinggi apapun kedudukanku, engkau tetap lebih agung. Allahu Akbar. Sebaliknya ketika kita turun, ya Allah, seturun apapun kehidupanku, sebawah apapun kedudukanku, engkau maha suci dari yang itu. Engkau tetap tinggi, itu maksudnya. Jadi setiap kali kita naik mengucapkan Allahu Akbar, setiap kali turun kita mengucapkan Subhanallah. Ya. Kemudian apa lagi yang dilakukan oleh Nabi? Apabila beliau berpamitan kepada keluarganya, beliau mengucapkan astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima a'malik. Kepada teman-teman juga begitu ya. Aku titipkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agamamu, kepercayaanmu, amanahmu dan amalan-amalanmu. Ya, biar engkau tidak berubah, tetap baik seperti saat kita berpisah ini.
Kemudian ketika sampai ke satu tempat, Nabi berdoa, idza nazala ahadukum manzalan. Ketika seorang sampai kepada satu kampung, satu tempat, maka hendaklah dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Karena itu membuat dia akan dilindungi selama dia berada di tempat itu. Ya. Baik. Kemudian apalagi? Cepat pulang kalau sudah selesai urusan, gitu ya. Kemudian Nabi melaksanakan rukhsah. Ya, Nabi SAW misalnya melakukan sholat qasar ketika beliau safar, ya, dan beliau memperhatikan aturan-aturan yang lain. Nabi ketika safar itu berwudu biasanya menggunakan khuf. Nabi menggunakan penutup kaki. Ya, khuf itu kalau dia melewati batas mata kaki tertutup, maka boleh ketika berwudu kita cuma mengusap di atasnya. Syaratnya ketika make kaos kaki, ketika make khuf itu dalam keadaan berwudu. Jadi Anda sebelum keluar rumah berwudu dulu sempurna. Sampai kaki pun dicuci lalu pakai kaos kakinya. Ya, begitu kita di perjalanan umurnya 3 hari 3 malam, kalau di mukim tetap di dalam kota misalnya, itu masih bisa 24 jam, sehari semalam. Jadi ketika berwudu, lagi jalan di mall misalnya, nggak perlu buka-buka lagi. Cukup usap di bagian atasnya. Ya, jadi artinya tetap memperhatikan hukum-hukum fikih, hukum-hukum agama. Itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, bagaimana safar dapat bernilai pahala bagi kita semua. Saya doakan semuanya Allah mudahkan melakukan perjalanan bersama keluarga, ya. Amin ya rabbal. Baik, bunda-bunda solehah semuanya.